نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa mencurahkan untuk kita taufik dan hidayah dari sisinya. Dan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengizinkan kita kembali untuk berjumpa di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Syarah Nawaqidil Islam, itu penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pembahasan kita pada subuh hari ini melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita masuk ke dalam pembatal keislaman yang keempat. Pembatal keislaman yang keempat. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi atau anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawadhir ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau dia meyakini bahwa hukum selain dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum yang beliau tetapkan. Seperti contohnya orang yang lebih mengutamakan hukum taghut selain dari hukum Allah daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini fahuwa kafir. Dia adalah orang yang telah jatuh ke dalam kekufuran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu yang membawa risalah, yang membawa petunjuk. Maka ketika itu lahirlah sebuah konsekuensi, sebuah akidah bahwa tidak ada petunjuk yang lebih baik selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menegaskan tentang hal ini. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah akidah, sebuah prinsip yang harus tertanam di dalam qalbu setiap orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkait dengan rukun la ilaha illallah, kita mengenal ada yang namanya nafi dan isbat. Maka di dalam rukun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga ada nafi dan isbat, walaupun dalam lafaznya tidak tampak akan hal itu, karena tidak ada la penafian lalu pengisbatan. Namun secara mafhumnya ada di dalamnya nafi dan isbat yang juga harus kita yakini. Jadi setiap kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya kita menafikan seluruh petunjuk, menafikan seluruh bentuk pedoman yang diikuti oleh manusia, dan mengisbatkan bahwa yang diikuti itu hanyalah petunjuk satu-satunya manusia yang kita ikuti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkandung di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni menafikan seluruh petunjuk yang ada dan mengisbatkan satu-satunya petunjuk yang kita ikuti, disebabkan keyakinan kita tidak ada petunjuk yang lebih baik selain daripada ini, yakni petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang masih memandang bahwa petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada padanya kebaikan, ada padanya keunggulan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja orang ini tidak diragukan lagi, jatuh dia ke dalam kekufuran. Karena ketika dia meyakini ada ganti yang lebih baik selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis syahadatnya yang dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah batal. Lalu apa gunanya dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau ternyata yang dia ikuti itu selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan kita berbicara tentang petunjuk nenek moyang,
Jangankan kita berbicara tentang petunjuk tokoh figur yang kita idolakan, bahkan petunjuk seorang nabi pun, tapi dia bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita tinggalkan, disebabkan mengagungkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, tatkala sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran-lembaran kitab Taurat, memegang lembaran-lembaran kitab Taurat, di mana kita mengetahui kitab Taurat salah satu kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Umar tidak memegang kitab filsafat. Sahabat Umar tidak memegang apalagi kitab mujarabat. Tetapi yang beliau pegang adalah kitab Taurat. Akan tetapi melihat hal itu, merahlah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan marah Nabi SAW berkata, "Afisyakin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau berada dalam keraguan, wahai Ibnu Khattab? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Laqad ji'tukum biha." Sungguh aku telah mendatangkan kepada engkau ajaran yang naqiyah, yang suci, yang putih bersih. Lau kana Musa hayya, seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa tibai. Tidak, Nabi Musa alaihissalam memiliki wewenang apapun kecuali dia wajib mengikuti aku. Kalau Nabi Musa hidup, maka dia wajib mengikuti aku. Menunjukkan bahwa petunjuk Nabi Musa alaihissalam sekalipun kalau beliau hidup, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Dan yang wajib bagi kita adalah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada hari ini orang yang memiliki prinsip dalam beragama, selain dari petunjuk Nabi, saya juga mengamalkan petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Saya juga mengamalkan petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Kan mereka juga Nabi-Nabi Allah. Maka Allah tidak menerima apapun darinya. Karena tatkala Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti petunjuk sebelumnya dibatalkan. Walaupun ada mungkin beberapa syariat dari syar'u man qablana yang masih tetap berlangsung dan masih tetap ada pada ajaran Nabi SAW. Akan tapi secara umum, petunjuk Nabi SAW menggantikan petunjuk Nabi-Nabi sebelumnya. Maka siapa yang meyakini selain dari petunjuk Rasul SAW lebih sempurna dan lebih baik dari petunjuk yang telah beliau ajarkan kepada kita, maka konsekuensinya orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia jatuh ke dalam kekufuran. Dia jatuh ke dalam kekufuran. Contohnya orang yang lebih mengutamakan hukum taghut, lebih mengutamakan hukum buatan manusia, padahal telah ada yakni ketetapan dari Allah dan Rasulnya bahwa inilah hukum yang harus diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka di sini Allah memerintahkan kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul.
Jadi kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada As-Sunnah, kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu jika betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan benarnya keimanan seseorang kepada Allah, benarnya keimanan seseorang kepada hari akhir dilihat dari sikapnya. Tatkala muncul permasalahan di dalam agama, kemana dia merujuk untuk mencari jawaban dari permasalahan itu? Kemana dia mengembalikan solusi permasalahan tersebut? Karena tatkala dia mengembalikan bukan kepada Al-Quran, bukan kepada As-Sunnah, maka di sini ada tanda tanya besar tentang keimanannya. Karena zahirnya ayat ini menunjukkan jika betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mestilah sikap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tatkala ada yang diperselisihkan dari perkara agama ini, maka mestilah sikapnya kembali dia kepada Al-Quran, kembali dia kepada As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, maka dia carilah jawaban tentang permasalahan itu di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, melainkan pasti di situ ada solusi dari permasalahan tersebut. Pasti di situ ada solusi dari permasalahan itu. Makanya disuruh kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ada orang yang berkata, saya tidak menemukan jawaban dari permasalahan saya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak benar. Karena ada kalanya boleh jadi dialah yang tidak berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan rujuk Al-Quran, rujuk As-Sunnah kalau di situ tidak ada obatnya, kalau di situ tidak ada jawabannya. Jadi jika seseorang telah mengetahui bahwa di tempat itulah obat dari penyakit yang dia cari selama ini, ketika dia telah mengetahui di situ tempatnya, di situ harus dia beli obatnya, tidak ada di apotik manapun, tidak ada. Satu-satunya apotik yang menyediakan obat bagi penyakitnya itu dia. Maka tentu yang layak apa? Itulah tempat yang harus dia tuju, bukan tempat yang lain. Karena kalau dia mencari di tempat yang lain, maka tidak akan pernah sembuh penyakitnya. Karena di tempat yang lain itu tidak dijual obat tentang penyakitnya itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam satu perkara dari perkara agama ini, adapun perkara dunia, kembalikan kepada ahlinya. Berselisih misalnya ahli farmasi tentang resep obat-obatan, maka kembalikan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang tidak berada pada bidang yang dimaksud. Yani dalam perkara dunia, kembalikan sesuatu itu kepada ahli. Adapun dalam perkara agama, maka tentu tidak ada yang lebih berilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih mengetahui apa yang baik untuk umat ini selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari melakukan bid'ah, dan beliau katakan kullu bid'atin dolalah.
Karena pengetahuan beliau tentang bahaya bid'ah itu bagi umat beliau. Tentang bahaya bid'ah bagi umat. Padanya ada kesesatan. Dalam bid'ah ada sebab yang mengantarkan kepada neraka. Maka Nabi karena sayang kepada umat, beliau melarang itu. Pengetahuan beliau yang sempurna tentang syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika ada permasalahan dalam perkara agama, seorang ahlu sunnah, kebanggaan bagi mereka itu apa? Mencari solusi permasalahan kepada Al-Quran, kepada sunnah, lalu dengan penuh kebanggaan seorang ahlu sunnah akan mengatakan, Qala Allahu Tabaraka wa Ta'ala kaza wa kaza. Qala Nabi SAW kaza wa kaza. Telah berkata Allah Ta'ala begini, telah berfirman Allah Tabaraka wa Ta'ala begini, telah bersabda Nabi SAW begini. Itulah kebanggaan bagi seorang mukmin. Tidak kita mengatakan telah berkata fulan dan fulan, padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang perkara itu dalam Al-Quran. Padahal Nabi-Nya SAW telah menjelaskan tentang itu di dalam hadisnya. Maka termasuk sesungguhnya adab yang para ulama salaf berada di atasnya. Mereka lebih mendahulukan perkataan Allah Ta'ala di dalam berhujjah, baru setelah itu diikuti dengan sabda Nabi SAW, setelah itu diikuti dengan aqwal sahabat, dan begitu seterusnya. Tidak langsung kita hanya mengatakan ini perkataan ulama. Kalau kita mengetahui ada dalil, maka seharusnya yang pertama yang kita sebutkan adalah inilah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa contohnya? Misalnya seseorang ditanya, apa hukum riba? Maka yang layak untuk dia ucapkan adalah Allah telah mengharamkan riba dalam Al-Quran, ini ayatnya. Maka itu jawaban yang lebih sempurna dan yang lebih nampak pengagungannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun seseorang juga bisa menjawab, menurut pendapat Syekh Fulan, riba yang seperti ini haram. Akan tetapi dari sisi kualitas hujjah, maka tentu seseorang yang berhujjah dengan Al-Quran, yang berhujjah dengan hadis, ini lebih kokoh dan lebih kuat hujjahnya daripada dia berhujjah dengan fatwa para ulama. Namun boleh baginya menukil fatwa para ulama jika fatwa tersebut memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja secara asal, seluruh perkara dalam agama maka dikembalikan, yakni solusi permasalahannya kepada sumber utama Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita terbiasa mengembalikan kepada ayat, agar kita terbiasa mengembalikan kepada hadis. Sehingga orang-orang yang tidak menyukai dalil, maka mereka akan mengatakan sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit hadis. Saya tidak menginginkan ayat, saya tidak menginginkan hadis. Yang saya inginkan, ulama ini apa katanya? Ulama ini bagaimana pendapatnya? Nah, ini ciri orang yang ada penyakit dalam kolbunya. Dia tidak puas kalau kita katakan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam perkara ini bunyi ayatnya. Dia tidak suka mendengarkan itu. Dia tidak suka kalau kita menjawab, kalau ini perkaranya, maka ini jawabannya. Itu hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, begini. Dia tidak suka mendengarkan itu. Dia baru suka kalau kita mengatakan, kalau pendapat Imam Syafi'i begini. Itu baru dia puas. Maka yang seperti ini sebenarnya, orang di dalam kolbunya ada kecenderungan kepada penyimpang.
Dia tidak senang kalau dibacakan qala Allah, qala Nabi SAW. Tapi dia baru senang kalau dibacakan fatwa, perkataan dari figur ulama yang dia idolakan. Walaupun perkataan atau fatwa ulama itu benar, namun tetap tidak layak kalau dikatakan ini seseorang lebih menyukai perkataan, ucapan seorang alim daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Jami'ul Masail beliau, laisa ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuttaba'u kullu ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang diikuti setiap apa yang dia katakan, diikuti setiap apa yang dia perbuat. Karena kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa fi'lihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang ada yang diambil perkataannya, dijadikan pedoman perbuatannya, dan ada pula yang ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya imam yang Allah mewajibkan kita untuk mentaatinya, untuk mengikuti akwal dan af'alnya, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekhul Islam membacakan hadis, wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, faman ittaba'a rajulan ghairar rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwalihi wa af'alihi mu'ridan 'anil kitabi was sunnah. Siapa yang mengikuti seseorang selain dari Rasul SAW dalam seluruh apa yang dia katakan, dalam seluruh apa yang dia lakukan, maka orang yang seperti ini dialah orang yang telah berpaling dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena tidak boleh ada selain dari Nabi SAW yang seluruh perkataannya diikuti. Tidak boleh ada yang seperti itu. Tidak boleh ada selain dari Nabi yang seluruh kebijakannya, yang seluruh perbuatannya diikuti. Tidak boleh ada manusia yang kita jadikan seperti itu. Mesti ada orang itu yang kita bantah perkataannya. Mesti ada orang itu yang tidak kita setujui perbuatannya. Mesti ada. Karena kalau kita menjadikan seseorang figur, ustadz, kiai, seluruh apa yang dia katakan, tidak ada satupun yang kita selisihi. Seluruh apa yang dia instruksikan, yang dia perbuat, tidak ada satupun yang tidak kita setujui. Maka berarti dia kita jadikan sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyimpangan di dalam manhaj, penyimpangan dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini terjadi realitanya. Seseorang menjadikan seorang ustadz, dia adalah pembina kami. Dia adalah pembina kami dalam yayasan. Maka seluruh perkataannya dari awal sampai akhir dikatakan kepadanya sami'na wa ta'na. Tidak ada satupun yang diselisih. Berarti kita telah menjadikan pembina yayasan standar sejajar dengan Nabi. Tidak ada satupun yang kita bantah. Seluruh instruksinya semuanya kita ikuti tanpa kita menimbang dengan dalil. Apakah seluruh perkataannya telah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah seluruh kebijakannya, seluruh perbuatannya telah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Belum tentu. Kalau sekali berimam mazhab,
Bahkan sekaliber para sahabat saja, ada pendapat mereka yang tidak kita ikuti. Ada perkataan mereka yang tidak kita setujui. Disebabkan pengetahuan kita, perkataan itu, perbuatan itu bertentangan dengan dalil. Itu sahabat. Lalu bagaimana bisa dibenarkan kita menjadikan seorang kiai, seorang alim, seorang ustadz yang seluruh apa yang ada padanya tidak pernah tidak kita ikuti. Kita taat sepenuh kepadanya. Kita memberikan ketaatan penuh kepadanya. Maka ini sebuah penyimpangan di dalam manhaj. Karena yang diperlakukan seperti ini hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh ada seorang penuntut ilmu yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Tidak boleh ada yang memiliki prinsip, tidak mungkin ustaz saya salah, mungkin itu. Mestilah dia benar, mestilah seluruh perkataannya benar. Maka kalau prinsipnya seperti ini, berarti dia tidak paham tentang manhaj salaf. Apa yang membuat kita merasa berat untuk mengkritik sebuah pendapat yang datang darinya kalau memang itu salah? Sedangkan pendapat sahabat saja kita kritik kalau ternyata itu salah, karena para sahabat secara individu tidaklah maksum. Yang maksum dari para sahabat itu apa? Kesepakatan mereka. Adapun individu mereka tidak maksum. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengingkari dan menolak perkataan dan pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar dalam permasalahan haji tamattu. Beliau mengingkarinya dan beliau menolak. Disebabkan bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia ketahui. Dan itulah salaf, tidak merasa berat di dalam menyampaikan yang hak. Adapun hari ini, tatkala kita katakan kepada seseorang bahwa perkataan Ustadz Fulan, setelah saya pelajari, setelah saya cek dalil-dalil yang ada, ternyata pendapatnya menyelisihi hadis ini, ayat ini. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu. Akan tetapi karena tidak mengenal dengan benar manhaj salaf, tatkala yang diingkari itu adalah tokoh idolanya, tatkala yang dikritik itu adalah tokoh idolanya, walaupun dibacakan hadis dan ayat sekalipun, pokoknya saya tidak terima. Tak mungkin pula engkau yang lebih tahu tentang ayat itu daripada ustaz saya. Tak mungkin pula engkau yang lebih tahu tentang hadis itu daripada ustaz saya. Tak mungkin itu. Dia mengatakan tidak mungkin. Padahal mungkin saja. Mungkin saja hal itu terjadi. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tidak tahu ketika itu tentang sunnahnya isti'dzan, meminta izin 3 kali, kalau tidak dijawab kembali pulang. Misalnya kita bertamu ke rumah seorang, Assalamualaikum kali, Assalamualaikum 2 kali, 3 kali kembali pulang. Tidak beliau ketika itu mengetahui tentang sunnah ini. Siapa yang memberitahukan? Sahabat yang lebih junior, lebih kecil daripada beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mengetahui tentang pahala 1 qirat mengantarkan jenazah ke kubur. Siapa yang mengetahui? Seorang tabi'in. Lalu sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kebenaran hal itu. Maka dijawab oleh Ummul Mukminin bahwa hal itu benar. Menunjukkan seorang sahabat saja ada yang tidak dia mengetahui. Padahal Ibnu Umar radhiyallahu anhu lautan ilmu,
dan termasuk sahabat yang paling dalam ilmunya tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling kokoh di atas sunnah dan yang paling tegas di dalam memberantas setiap penyimpangan. Tapi ada dari sunnah Nabi SAW yang dia tidak mengetahui. Yang sahabat Ibnu Umar sepakat seluruh kaum muslimin tentang kemuliaannya, tentang kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Akan tetapi ketika seseorang menyimpang di dalam poin ini, maka dia menjadikan figur yang dia idolakan melebihi para sahabat kedudukannya. Bahkan mungkin dia sejajarkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk dia mensejajarkan? Tidak ada satupun yang ditolak dari perkataannya, dan tidak ada satupun yang diingkari dari perbuatannya. Karena Imam Malik mengatakan, kullun nasi yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi ila sahib hadzal qabr. Setiap orang diambil perkataannya ataupun ditolak perkataannya, kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makruf bagi kita, imam-imam yang 4 pun ada yang diambil perkataannya dan ada yang ditinggalkan. Man ya'taqada anna ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Siapa yang meyakini bahwa selain dari petunjuk Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum yang beliau tetapkan, hukum selain beliau lebih baik daripada hukum yang telah beliau tetapkan, maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini terancam dia keluar dari Islam. Terkait dengan berhukum dengan selain syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa selain dari hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih tinggi kedudukannya, maka keyakinan seperti ini menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Misalnya dia mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia dalam undang-undang pasal sekian ayat sekian, maka dia mengatakan bahwa mengamalkan hukum ini lebih baik daripada kita mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu secara otomatis dia langsung jatuh ke dalam kekufuran. Dijatuh ke dalam kekufuran. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Rabb engkau. Allah bersumpah dengan zatnya yang maha agung lagi maha mulia. Biasanya Allah bersumpah dengan apa? Dengan makhluk. Wasyamsi wa duhaha, atau wal qamar, atau wal lail, dengan makhluk. Tapi khusus pada ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya yang maha agung. Fala wa rabbika, demi Rabb engkau. Dan setelah itu Allah menafikan keimanan dari seluruh manusia. Allah nafikan, Allah ingkari. La yu'minun, mereka tidak beriman. Itu bentuk penafian keimanan dari seluruh orang. Setelah Allah bersumpah, Allah nafikan bahwa mereka tidak beriman. Menunjukkan ini perkara yang tidak main-main. Allah mulai dengan sumpah, dan yang dijadikan sumpah itu adalah dirinya sendiri yang maha tinggi lagi maha agung. Demi Rabb engkau, mereka tidak beriman pada hakikatnya.
hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, hakim yang memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan di dalam jiwa mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima sepenuh hati apa yang telah engkau tetapkan. Perhatikan ayat yang agung ini, An-Nisa 65. Di mana mafhum dari ayat ini jelas. Setiap orang yang menolak berhukum dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menolak untuk kembali kepada hukum yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka konsekuensinya adalah ternafikan keimanan pada dirinya. Ternafikan keimanan pada dirinya. Sebagaimana dahulu ada orang-orang yang tidak suka untuk merujuk kepada petunjuk Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah. Berselisihlah dua orang. Satu seorang Ansor dan satu lagi orang Yahudi. Di mana ada perselisihan di antara mereka dalam perkara muamalah dunia. Orang Yahudi, meskipun dia tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, namun dia mengetahui bahwa Nabi SAW kalau memutuskan satu hukum, beliau adil dalam keputusannya. Maka apa kata orang Yahudi? Baini wa bainaka Muhammad, antara aku dan engkau ada Muhammad. Yuk kita kembalikan permasalahan kita kepada Muhammad. Adapun yang seorang lagi yang zahirnya dia adalah Muslim, dia tahu kalau yang menjadi hakim adalah Nabi SAW, maka dia akan kalah karena keputusan Nabi adil. Dia tahu itu. Maka dia mengatakan, baini wa bainaka Ka'ab bin al-Ashraf, antara aku dan engkau ada Ka'ab bin al-Ashraf. Artinya, tidak usahlah kepada Nabi Muhammad, kita jadikan Ka'ab bin al-Ashraf saja sebagai hakim. Kenapa? Ka'ab bin al-Ashraf dukun dari kalangan Yahudi, menerima sogok, menerima suap. Orang ini ingin memenangkan perkara. Kalau ke Nabi nak menang saya, hukumnya adil. Si fulan aja lah. Karena si fulan dia tahu menerima sogok, menerima suap, maka dia menginginkan menang secara batil. Maka orang yang seperti ini dia telah terjatuh ke dalam berhukum dengan selain hukum Allah, sehingga menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran karena dia menolak untuk berhukum dengan syariat Nabi SAW. Karena ayat yang kita sebutkan dari surah An-Nisa 65, Allah menafikan keimanan dari setiap orang sampai orang itu pertama menjadikan Nabi hakim yang memutuskan permasalahannya. Jadi menjadikan sunnah beliau, hadis-hadis beliau sebagai hakim yang memutuskan perkara. Kemudian yang kedua, tidak dia keberatan dengan apa yang telah diputuskan di dalam hadis itu. Dan yang ketiga, hatinya menerima dengan penuh kerelaan. Meskipun mungkin memberatkan dirinya keputusan itu, tapi karena dia tahu inilah sabda Nabi SAW, maka dia menerima dengan penuh ketundukan. Maka inilah orang yang beriman, yang sebenarnya beriman. Adapun jika dia tidak setuju untuk mencari atau menjadikan hadis Nabi SAW sebagai hakim yang memutuskan perkara, tidak jiwanya tunduk menerima apa yang terkandung dalam hadis itu, dia masih menginginkan mencari yang lain berdasarkan kehendak hawa nafsunya, maka terkena dalam poin ini siapa?
orang yang mencari-cari celah fatwa-fatwa ulama yang tergelincir mereka di dalam fatwanya, yang tergelincir mereka di dalam pendapatnya, untuk menghindar dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka siapa yang sengaja berkedok dengan fatwa-fatwa para ulama, dengan khilafnya para ulama, dengan pendapat-pendapat mereka yang syadz, yang lemah, padahal maksudnya adalah menghindar dari hadis, menghindar dari dalil yang jelas, maka itu menandakan ada kezindikan di dalam qalbunya, ada kemunafikan di dalam hati. Dia tidak redo untuk berhukum dengan hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Man akhadha biqauli ahli al-Kufah fin Nabi wa ahli al-Madinah istima' wa ahli Makkah fil mut'ah lakana fasiqan." Imam Ahmad mengatakan fasik dia. Siapa yang mengambil pendapat ahlul Kufah, ulama Kufah, dalam masalah menghalalkan nabiz, minuman yang memabukkan. Karena ada sekelompok ulama Kufah dahulu mengatakan minuman yang memabukkan ini tidak haram, halal. Nabiz namanya. Karena yang haram kata mereka kalau berasal dari bahan yang ada di zaman Nabi SAW. Misal di zaman Nabi SAW orang membuat khamar dari anggur, dari korma yang difermentasi misalnya, maka itu yang haram menurut mereka. Adapun kalau selain dari itu, maka menurut mereka tidak haram, walaupun mabuk kan. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Pendapat ulama Kufah. Berarti kalau orang bikin khamar dari tapai, berdasarkan pendapat ini, tidak haram juga jadinya. Bahkan sabu-sabu bisa menjadi tidak haram karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Pendapat ahli Kufah. Atau fisima dalam mendengarkan nyanyian sekelompok ulama Madinah ketika itu. Atau yang membolehkan nikah kontrak, nikah mut'ah sekelompok ulama Makkah ketika itu. Ada pendapat itu. Kalau dicari-cari pendapat ulama ada. Ada yang membolehkan mendengarkan musik, ada yang membolehkan minuman memabukkan asal bukan dari bahan yang ada di zaman Nabi SAW. Ada yang membolehkan nikah mut'ah. Maka siapa yang mengambil pendapat-pendapat ulama ini, lakana fasiqan, maka dia jadi orang fasik, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Padahal tujuan sesungguhnya apa? Ingin menghindar dari merujuk kepada hadis. Maka dibolehkanlah rokok dengan alasan khilafiyah ulama. Padahal seterang-terang itu mafhum dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan terlarangnya hal itu. Walaupun tidak disebutkan nama rokok itu secara lafaznya. Akan tetapi sesuatu yang tidak dipungkiri, bukan lagi ijma' ulama, ijma' manusia, muslimnya, kafirnya, bahwa merokok merugikan kesehatan. Itu tidak ijma' ulama, Pak. Ijma' manusia, termasuk orang kafir pun mengakui hal itu. Merokok merugikan kesehatan, memudaratkan. Jelas itu, tidak mungkin diingkari oleh orang yang berakal sehat. Maka orang-orang yang mencoba menghindar dari jawaban Al-Quran dan As-Sunnah tentang haramnya mengantarkan diri kepada mudarat, la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan hantarkan diri kalian kepada kebinasaan. La darara wala dirara. Jangan memberi mudarat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka ini dalil-dalil yang sangat jelas. Yang pasti rokok masuk di dalam penghantar kepada kebinasaan. Tanya WHO, lihat datanya. Itu bukti yang tidak mungkin diingkari. Betapa banyak orang yang
terkena kanker paru-paru dan seterusnya, yang dia rasakan akibat merokok itu di masa tuanya. Dan rokok pasti masuk juga ke dalam apa yang dinamakan mudarat. Kalau dia katakan, kan ada juga manfaatnya. Khamar juga ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang 100% mudarat. Mesti ada juga sisi manfaatnya. Akan tetapi sisi mudaratnya lebih besar, karena itulah dia diharamkan. Berarti termasuk ke dalam ancaman ayat ini, An-Nisa 65, bahwa seseorang ternafikan keimanan dari dirinya ketika dia menolak berhukum kepada sunnah Nabi SAW, meskipun alasannya itu adalah khilaf ulama. Karena Allah tidak pernah menjadikan hujjah antara dia dengan makhluknya, yakni mereka berhujjah dengan khilaf ulama. Dipanggillah nanti si fulan di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Kenapa kamu masih melakukan ini? Ulama khilaf, ya Allah. Apakah Allah akan mengatakan, oh iya, kamu benar, saya terima uzur kamu? Nah, mungkin. Karena di dunia saja kita telah tahu, khilaf bukanlah hujjah. Khilaf bukanlah hujjah. Karenanya Allah perintahkan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang hujjah itu adalah dalil. Dan Allah Ta'ala telah mengajarkan kaidah ini di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan burhan, dalil kalian, jika betul kalian dalam kebenaran. Datangkan dalil kalian. Dan ini membawa konsekuensi. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ayat ini, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, bahwa kebenaran seseorang diukur dari dalil. Maka setiap yang tidak mampu mendatangkan dalil atas apa yang dia klaim, maka dia bukan shadiqin. Apa lawan dari shadiqin? Kazibin, pendusta. Ini kaidah dari ayat ini. Setiap yang tidak mampu mendatangkan dalil atas apa yang dia klaim, maka dia adalah pendusta. Sedangkan kebenaran, kalau dia mampu mendatangkan dalil. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan burhan kalian, dalil kalian, jika betul kalian jujur berada dalam kebenaran. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa makana li mu'minin wala mu'minatin. Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki atau perempuan. Nah, perhati gini. Seorang mukmin, Allah katakan seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, tidak layak bagi mereka. Dan tidak boleh bagi mereka. Apa yang tidak boleh itu? Idza qadallahu rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan hukum suatu perkara, maka tidak boleh bagi mereka mencari-cari celah untuk memilih selain dari apa yang telah Allah putuskan. Ah, kena juga ini orang yang berhujah dengan khilafiyah. Kena dia nih. Karena orang yang berhujah dengan perkataan-perkataan ulama yang menyelisih dalil, berarti dia termasuk orang-orang yang berusaha mencari-cari celah pilihan selain dari apa yang telah Allah putuskan, selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan ini bentuk kedurhakaan kepada Allah. Ya. Orang yang mencari celah dengan fatwa para ulama yang lemah, yang syaz, yang menyelisih dalil, hakikatnya dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Karena itulah ayat ini diakhiri dengan kalimat wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dari sini berani kita mengatakan, siapa yang bermazhab 100%,
bahwa apa yang dalam mazhab itu diambil seluruhnya, mutlak, tidak boleh ada yang dia tinggalkan. Walaupun menyelisih dalil, pokoknya itu dalam mazhab diamalkan. Maka prinsip seperti itu termasuk pintu kesesatan yang nyata, dan termasuk bentuk mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan pernah menerima uzur dari para pengikut mazhab yang mengikuti pendapat imam mazhabnya, padahal dia tahu pendapat imam mazhabnya menyelisihi perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hari ini orang yang dia telah tahu pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat sahnya nikah tanpa wali, bahwa pendapat ini menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Namun dia berkata, betul itu hadis, tapi saya kan seorang Hanafi. Boleh bagi saya untuk mengikuti mazhab saya. Tidak usah engkau mengkritik saya. Engkau silahkan ikut mazhab engkau pula. Saya seorang Hanafi. Mazhab saya Abu Hanifah. Dan imam mazhab saya mengatakan ini pendapatnya. Maka saya mengikuti apa yang ada dalam mazhab saya. Padahal dia tahu menyelisihi dalil. Maka dia terkena oleh ancaman ayat ini. Bahwa dia adalah orang yang mencari selain dari apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia termasuk orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia seperti itu, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Adapun para sahabat, mereka jauh dari fanatisme mazhab. Walaupun belum ada mazhab yang empat. Taruhlah ada pendapat Ibnu Mas'ud, ada pendapat Ibnu Abbas, ada pendapat Ibnu Umar. Akan tetapi para sahabat jauh dari sikap fanatisme pendapat-pendapat individu sahabat yang lain itu. Karena mereka beragama dengan dalil. Tidak beragama dengan menurut perasaan saya, inilah yang benar. Tidak. Perasaan tidak menjadi ukuran. Makanya ayat ini terkait dengan asbabun nuzulnya, sebab turunnya, bahwa Nabi SAW mendatangi Zainab binti Al-Jahsh radhiyallahu anha, yang ketika itu belum menjadi ummul mukminin. Dilamar untuk siapa? Untuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Untuk Zaid bin Harithah. Maka Zainab binti Al-Jahsh radhiyallahu anha secara tabi'iyah tidak menyukai Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Istilah bahasa sekarangnya, tidak serik dia dengan si A yang melamar tadi. Tidak ada ketertarikan. Maka cenderung ingin menolak. Cenderung ingin menolak. Maka ketika itu Allah turunkan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka masih mencari pilihan yang lain. Turun ayat ini. Ketika itu tahulah Zainab binti Al-Jahsh radhiyallahu anha bahwa Allah telah memutuskan dia harus menikah dengan Zaid bin Harithah. Ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya terima menikah dengan Zaid bin Harithah. Walaupun sebelumnya perasaan mengatakan tidak menyukai. Tapi setelah dia tahu itulah keputusan Allah. Dan apabila Allah memutuskan, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Sami'na wa ta'na. Akan tetapi buah dari itu apa? Allah mengangkat derajatnya dan menjadi istri Nabi SAW dunia dan akhirat.
karena ketundukannya kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya SAW putuskan. Tidak ada lagi kaidah perasaan lenyap. Tidak ada lagi rasa keberatan setelah mengetahui ini keputusan Allah, ini keputusan Rasulnya SAW. Maka inilah dia manhaj salaf. Inilah dia manhaj salaf yang di atasnya mereka berada. Tak kala telah datang kepada mereka qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan bersegera mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak mereka memberi kesempatan kepada akal untuk mengomentari hadis. Tidak mereka memberi kesempatan kepada perasaan untuk menganalisa hadis itu agar ditemukan celah untuk menghindar. Tidak. Karena sesungguhnya sebab seseorang berpaling dari dalil karena apa? Karena akal dan perasaan. Sebagaimana yang terjadi pada iblis. Iblis, tatkala Allah Ta'ala berfirman, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berfirman kepada malaikat, termasuk menjadi sasaran dari perintah adalah iblis. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Iblis tidak ragu sedikit pun. Ini adalah firman Allah. Ini adalah perintah sahih. Tidak dia ingkari itu. Akan tetapi akalnya berbicara. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Mulailah dia menggunakan akal dan perasaannya. Perasaan saya tidak bisa menerima. Karena kata akalnya, saya lebih dulu diciptakan daripada Adam. Lebih dulu saya makan garam juga. Kalian baru 13 tahun mulai membacakan hadis. Ambolah 60 tahun nih, Dwi. Aku baru terang ada, Bol. Ini tidak bisa menerima. Walaupun hadis yang kau bacakan. Ambo lebih dulu makan asam garam daripada engkau. Lebih dulu makan garamnya jadi kebanggaan, Pak. Padahal lebih dulu makan garam bukan menunjukkan lebih dalam ilmunya. Tidak menunjukkan seperti itu. Tidak berarti orang yang lebih tua umurnya mesti ilmunya lebih tinggi pula. Maka iblis mengatakan saya lebih dulu hidup daripada Adam. Termasuk lagi sebahatnya. Apalagi dilihat dari sisi materi penciptaan. Iblis merasa api lebih baik daripada tanah, padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya api lebih baik daripada tanah, tidak ada dalilnya. Cuman perasaan dia, analisa dia. Akal dia mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Berarti saya lebih baik daripada Adam. Kalau saya yang lebih baik daripada Adam, saya S3, dia S1 belum. Makanya tidak bisa saya terima. Kalau seperti itu. Tidak bisa saya terima itu. Saya doktor, dia baru tamat SMA. Tidak bisa saya terima, walaupun betul sebenarnya apa yang disampaikan itu. Tapi saya tidak bisa menerima perasaan saya dan akal saya. Akhirnya perasaan dan akal itulah yang mengantarkan dia kepada aba wastakbaro. Makanya ada namanya jenis kufur, kufur al-ibah. Dari aba tadi. Apa itu kufur al-ibah? Enggan dan menolak untuk mengikuti dalil, mengikuti kebenaran. Dan siapa yang enggan mestilah diikuti dengan istikbar. Makanya serasi dua hal ini. Aba wastakbar. Setiap orang yang menolak dalil yang sampai kepadanya, maka di saat yang bersamaan dia adalah orang yang istakbar, yang menampakkan kesombongannya, yang menyombongkan diri. Setiap yang menolak dalil adalah orang yang menyombongkan diri. Maka kalau seperti ini kondisi seorang, jatuhlah dia ke dalam kesesatan. Bahkan iblis sekali dia menolak, langsung jatuh dia ke dalam kekufuran. Lalu bagaimana kalau menolak dalil itu berkali-kali? Sudah berapa kali disampaikan kepadanya, sholatlah Pak. Udah berapa umur Bapak belum juga sholat?
Iblis satu kali sujud saja dia tolak, langsung dia terusir dari surga, langsung dia menjadi terlaknat, dan langsung dia digolongkan kepada orang kafir. Satu kali sujud yang dia tolak. Kalau sehari semalam ada berapa sujud yang diwajibkan? Berapa? 17 itu rakaatnya, sujudnya berapa? 34. Sehari baru. Sehari baru udah 34 sujud yang dia tolak. Iblis satu sujud saja langsung dia terusir dari surga. Ini 34 sujud sehari kali 30 tahun. Kali-kali. Karena ada orang yang 30 tahun tidak menginjak masjid. Tidak tergerak dia untuk sholat. Ada yang seperti itu. Puluhan tahun dia tidak tahu apa itu masjid. Kakinya hanya kemana? Kedai domino, pasar, ke market, itu aja kakinya melangkah. Ke masjid nggak pernah. Bahkan sampai Idul Fitri pun ada yang tidak pernah. Waliyazubillah. Tapi KTP-nya mengatakan, siapa nama Pak? Sebulan. Agama Islam. Maka ini tidak bermanfaat sedikit pun. Pengakuan Islam yang ada di KTP itu. Karena hakikatnya, dia orang yang telah total terlepas dari agama. Karena dia total meninggalkan salat. Kemudian dalil terkait dengan pembatal keislaman yang keempat ini, tambah satu lagi, yaitu surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizullah ta'ala dalam syarah Nawaqidul Islam? La yajuzu lahu an yuqaddima qawla fulan ala qawli Allah wa qawli Rasulih SAW. Faman fa'ala dhalika faqad qaddama baina yadayillah wa rasul. Tidak boleh bagi seseorang untuk mendahulukan perkataan si fulan daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan hal itu, berarti dialah yang telah mendahului Allah dan Rasulnya. Berarti dia termasuk ke dalam apa yang dilarang dalam ayat yang pertama surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi jika betul iman itu ada pada kalian, la tuqaddimu baina yadayillah rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berdasarkan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, termasuk mendahului Allah dan Rasulnya apa? Mendahulukan perkataan ulama daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Bahkan termasuk adab itu. Walaupun perkataan ulama itu benar sesuai dengan dalil, tetapi di dalam tertib menyebutkan hujjah, kita mulai dengan qala Allah, qala Rasul. Kalau ada qala sahabat, baru kita mengatakan qala Syafi'i rahimahullah. Tetapi tetap didahului dengan ayat. Apalagi orang yang membuang ayat dan hadis karena lebih mengutamakan perkataan imam mazhab, maka tidak diragukan lagi dia terjatuh ke dalam penyimpangan. Ini dalam adab yang mulia, adab kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mendahulukan perkataan ulama lalu menyampingkan perkataan Allah dan Rasulnya. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kita sampai jam 6.30, tersisa 3 menit. Kita isi dengan soal jawab sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Ya. Saja. Ya. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui dari penjelasan-penjelasan para asatis kita terkait dengan mazhab Ahlus Sunnah, tentu saja seperti kita katakan, kita lebih mengikuti dalil dan mendahulukan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau ada perkataan seorang alim menyelisih hadis, maka kita tinggalkan dan kita dahulukan perkataan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, li lam ta'lil di sini. Sebab dari puasa itu apa? Karena melihat hilal. Sebagaimana berhari raya karena melihat hilal. Ini merupakan sesuatu yang disepakati, bahwa yang dijadikan dasar berpuasa dan berhari raya itu bukan hisab, tetapi adalah ru'yatul hilal. Tentu saja ru'yatul hilal tidak dilakukan oleh setiap orang, tapi orang yang telah memenuhi persyaratan, matanya sehat dan dia dituju oleh ulil amri, dia amanah, persaksiannya diterima. Ini yang melihat hilal, tidak setiap kita. Tidak sama dengan kelompok-kelompok thariqah. Seperti kalau di ulaan, ada kalanya kelompok thariqah itu dia dahulu puasa daripada kita, ada kalanya kita lebih dahulu daripada dia. Kenapa belum puasa juga? Tuanku belum melihat hilal, tuankunya belum melihat hilal. Jadi dia berpatokan kepada tuankunya. Tuankunya umurnya udah berapa? Udah 70 tahunan. Udah 80 tahunan, matanya udah katarak. Tapi menunggu ru'yatul hilal dari para tuankunya. Dan yang lebih anehnya, ru'yatul hilal yang mereka maksud tidak pula dengan mata telanjang, tetapi dengan mata batin. Mata batin yang belum melihat hilal. Ini kesesatan yang nyata ini. Tunggu penglihatan mata batin. Maka akhirnya kita ada puasa 3 hari, mereka belum juga puasa. Menunggu penglihatan mata batin dari tuankunya, pimpinan thariqahnya. Maka setiap yang menyelisihi hadis, tentu kita katakan lebih utama bagi kita mengikuti hadis, dan lebih wajib bagi kita mengikuti hadis. Dan setiap yang menyelisih hadis, maka menyimpang dan tertolak, walaupun itu keputusan ormas sekalipun, tidak diterima. Karena hadis mengatakan berpuasalah karena melihat hilal. Bahkan Al-Quran pun mengatakan, faman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka berpuasalah. Berarti pengamalan puasa termasuk berhari raya dikaitkan dengan syarat ru'yatul hilal, terlihat hilal. Jika tidak terlihat, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30. Dan terkait dengan yang ada di negeri kita, walhamdulillah pemerintah memakai metode ru'yatul hilal. Adapun hisab mungkin hanya sebagai pendekatan, tapi yang menjadikan patokannya adalah ru'yatul hilal. Maka di sini kita mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan mentaati ulil amri, dan yang kedua kesesuaian dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menyelisih pemerintah, dia pun mendapatkan dua kerugian. Tidak mendapatkan pahala, bahkan mungkin dia dihitung sebagai orang yang berdosa karena tidak mentaati ulil amri dan tidak mentaati hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana yang kita pilih? Yang mendapatkan keuntungan pahala karena mentaati ulil amri, atullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
dan karena sesuai dengan pengamalan hadis Nabi SAW. Maka termasuk yang membuat seseorang akhirnya meninggalkan hadis apa? Hizbiyah. Keterikatan dengan figur, keterikatan dengan lembaga, atau segala sesuatu yang dia bukan Al-Quran dan Sunnah. Itulah hakikat hizbiyah. Kenapa kamu belum juga puasa? KTP saya ini. Bismillah, sir, itu KTP saya. Lu kenapa kamu puasa? Karena KTP saya kunut subuh. Saya kelompok kunut subuh. Kalau ini apa? Kelompok bismillah, sir. Jadi dia nisbahkan itu kepada kelompoknya. Dia mengamalkan atau belum mengamalkan, alasannya apa? Alasannya saya adalah ormas ini. Itu alasannya tidak mengamalkan. Sama dengan mazhab. Kenapa kamu tidak mengamalkan ini? Dalam mazhab saya itu tidak ada. Kenapa kamu tidak sholat istisqa? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan saya Hanafi. Tidak ada sholat istisqa. Yang ada itu doa istisqa cuman. Artinya dia mengamalkan, meninggalkan bukan karena itu sunnah, bukan karena itu syariat, tapi karena lembaga, karena ormas, karena mazhab. Pertanyaannya, mensirkan bismillah itulah yang sesuai dengan sunnah. Tapi ketika seseorang mengamalkan sunnah bukan karena itu sunnah, tapi karena itu ciri khas ormas saya, dapat pahalakah dia? Nah ini dia. Jadi kita baru dapat pahala dari pengamalan sebuah syariat, sebuah sunnah, karena kita tahu itu adalah sunnah. Dan karena kita ingin beramal dengan sunnah, itulah yang mendapatkan pahala. Adapun secara kebetulan sesuai dengan sunnah, sedangkan pada hakikatnya bukan sunnahnya yang diamalkan, tapi yang diamalkan apa? Keputusan instruksi kelompok. Kebetulan sesuai dengan sunnah, maka tidak dia mendapatkan pahala dari pengamalannya yang sesuai dengan sunnah itu. Kenapa? Karena dia mengamalkan sunnah bukan karena sesuatu itu sebagai sunnah, tapi karena itulah keputusan kelompoknya. Hakikatnya dia mengamalkan sunnah kelompoknya, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya kenapa engkau jadi imam mensirkan bismillah, maka jawaban kita inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena ini keputusan ormas saya, bukan, tapi karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pula karena ini mazhab saya, bukan. Karena kita beragama bukan karena keputusan ormas, bukan karena keputusan mazhab, tetapi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, telah lewat jam 6:30, kita istirahat dulu. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah sesi 2 kita sudah selesai dan kita lanjutkan dengan sarapan bersama. Alhamdulillah media sudah menyediakan sarapan kegiatan sekalian. Dan kita kembali insyaallah jam 9.00 dan sampai selesai nanti. Dan kita kembali untuk sesi 3 jam 9.00 hingga jam 11.30 insyaallah. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.